Oke teman-teman, di video si semut kali ini, Sinau Sesarengan Kak Usmut, kita akan membahas tips agar bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Oke, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita lihat dulu intronya si semut. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sudah sangat lama kita tidak membuat konten si semut atau Sinau Sesarengan Kak Usmut. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung yang belum tahu apa itu si semut, nah si semut ini adalah tempat kita untuk saling sharing, saling berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, apapun itu, yang mana kita tidak menggurui. Jadi di sini kala kita ini saling belajar. Jadi kita berbagi apapun yang bisa kita ambil pelajaran dari yang kita bagikan. Nah, sebenarnya Kak Usmut pengen bikin konten ini sangat banyak. Saking banyaknya bingung mau bikin apa. Nah, kebetulan ini ada teman kita yang minta sesuatu, permintaannya seperti ini. Nah, Kak Usmut bagi tips agar bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Oke, sebelum kita masuk ke tipsnya, Kak Usmut ada dua hal yang ingin Kak Usmut sampaikan. Yang pertama, ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, entah itu lancar, sangat lancar, bagus, sangat bagus, terbata-bata, tersendat-sendat, terjerembab, terambiar, bagaimanapun bacaan kita, ketika kita sudah bisa baca, istiqomahlah, tetap baca. Tiap hari tetap baca. Harus baca terus, bagaimanapun bacaan kita. Yang kedua, ketika kita sadar maupun tidak sadar dengan bacaan kita seperti apa, entah itu lancar atau tidak lancar, tanamkan di dalam hati, niatkan yang kuat untuk tetap belajar memperbaiki bacaan kita. Nah, jadi tetap baca dan tetap harus selalu memperbaiki bacaan kita. Itu yang ingin Kak sampaikan sebelum masuk tips. Nah, berbicara tentang tips agar bacaan kita bisa lancar, bacaan Al-Quran kita bisa lancar, syarat utamanya kita harus mempunyai seorang pembimbing. Nah, harus ada gurunya, harus ada ustadznya. Jadi kita ada yang untuk mengoreksi, untuk mengajari dan mengoreksi bacaan kita. Nah, itu yang paling penting. Dan untuk tipsnya, Kak Usmut belajar dari pengalaman. Kak Usmut juga sering ngajar di tempat, ya di banyak tempat. Entah itu sambil rame-rame, belajar ngaji, tahsin dan sebagainya. Entah itu yang satu-satu, privat, pribadi juga banyak. Dari sekian banyak itu Kak Usmut biasanya untuk memperlancar, Kak Usmut tawarkan tiga tips atau 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Yang paling utama, bagaimanapun bacaan kita, entah itu tersendat-sendat, terbata-bata, belum lancar, sangat tidak lancar, Kak Usmut paling utama yang Kak Usmut paling sarankan adalah belajar dari awal. Belajar dari awal, tuntaskan per tingkat, per level, tingkaskan per halaman. Jadi harus tuntas semua. Misalkan metodenya bebas, ada sangat banyak. Ada Aisar, ada Qiraati, Tilawati, ada Sakifa, ada Umi, ada Iqra. Yang paling sering kita dapatkan Iqra dan sebagainya. Metodenya bebas. Yang penting satu tadi, harus ada pembimbing, dan pembimbingnya ya harus pro ya, biar bacaan kita tambah bagus. Oke, nah tekniknya kita dari awal, dari halaman 1, level 1, misalkan pakai Iqra ya, kita diulang dari Iqra 1, kita tuntaskan halaman 1. Kalau halaman 1 ya tuntas, langsung halaman 2, halaman 2 tuntas, langsung halaman 3, dan seterusnya. Nah, untuk itu paling bagus, karena satu hari kita bisa selesai Iqra 1, Iqra 2 satu hari bisa selesai.
bahkan sampai Iqra 4 kalau kita memang bacaannya sudah cukup bagus, cukup lancar. Jadi sampai mana kita mulai terbata-bata, mulai tersendat, nah di situ kita agak gas sedikit, agak materinya dikuatkan lagi sama pembimbing kita. Jadi tips pertama atau pilihan pertama, diulang dari awal, ngebut sampai mana kemampuan kita. Nah nanti di situ pembimbing kita akan membenarkan dengan lebih serius. Nah seperti itu tips yang atau pilihan yang pertama. Kalau pilihan yang kedua, Kak Usmut biasanya menyarankan kita tes dulu sama pembimbing kita, sama ustadz kita. Jadi kita baca terserah satu surat, jangan satu surat, kebanyakan. Disuruh baca surat Al-Baqarah nanti kebanyakan. Kalau belum lancar bisa 1 bulan. Misalkan baca surat apa, ayat berapa. Nanti ustadz kita atau guru kita mendengarkan. Nah nanti beliau yang langsung menentukan. Oh ini bacaannya sukunnya masih kurang, panjang pendeknya masih belum konsisten. Ah ini kita mulai dari jilid 3, dari Iqra 3. Nah misalkan seperti itu. Nanti belajar dari Iqra 3. Oh ininya kurangnya cuma di dengung, panjang pendeknya sudah bagus, dengungnya yang masih kurang. Berarti kita akan belajar dari Iqra 5 misalnya. Terserah metodenya apa. Yang penting kita tes dulu sama ustadznya. Nanti ustadznya yang menentukan kita halaman berapa. Nah, dan yang ketiga, kalau ketiga biasanya Kak Usmut misalnya cukup lancar, Kak Usmut tawarkan tahsin. Jadi langsung baca Al-Qur'an. Nanti ustadznya membaca potongan ayat, kita yang mengikuti. Nah, jadi ayat yang panjang itu dipotong-potong, dibaca sama ustadz sambil dijelaskan, nanti kita yang baca. Misalkan surat Al-Mulk. Jadi ustadznya bacakan dulu, nanti sambil dijelaskan, habis itu kita yang menirukan. Begitu terus. Misalkan surat Al-Mulk tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ustadznya baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, sambil dijelaskan ini baru kita yang menirukan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, dan pastinya sambil melihat Al-Qur'an kita. Habis itu ustadznya baca lagi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu kita ikutin lagi. Begitu terus. Biasanya Kak Usmut kalau seperti itu satu halaman Kak Usmut bimbing, gantian bacanya, Kak Usmut baca, dia baca, Kak Usmut baca, muridnya baca. Habis itu halaman berikutnya biarkan si yang belajar membaca. Nanti ustadznya sambil ngoreksi sedikit-sedikit. Jangan koreksi semua biasanya. Biasanya kalau ustadz yang sudah biasa ngajar, nggak mungkin untuk murid santri baru, murid baru langsung dikoreksi semua. Nah, nanti muridnya nggak semangat lagi belajar. Baca 1 huruf langsung salah, 1 huruf langsung salah, baca 3 huruf salah semua. Besoknya nggak mau belajar lagi. Biasanya ini juga tips buat ustadznya. Biasanya semua ustadz paham ketika mengajar tahsin jangan langsung semuanya disalahkan. Cukup sedikit-sedikit kita perbaiki sedikit-sedikit. Jangan langsung semuanya biar muridnya tetap semangat. Nah, oke, itu ketiga. Tapi dari 3 tips ini Kak Usmut amati dari pengalaman sudah sangat banyak. Kak Usmut coba semuanya. Yang paling terlihat perubahan drastisnya adalah yang pertama. Jadi dari awal tuh sangat kelihatan. Dari sebelum belajar dari awal paling cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita bandingkan dengan dari awal sudah sangat jauh. Jadi sangat cepat perubahan bacaan Al-Qur'annya. Nah mungkin tips dari Kak Usmut cukup itu. Nah bagi teman-teman yang punya tips lain atau punya tahap-tahapan lain yang bisa kita bagikan, dan semoga ini berguna buat kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Silahkan dibagikan di komentar. Dan jika teman-teman ingin kita bahas sesuatu,
atau datang ke sini kita bahas sama-sama tentang apapun itu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, wawasan. Silahkan tinggalkan di komentar atau hubungin sosial medianya Kak Usmul, nanti ada di sini. Oke, cukup untuk si semut kali ini. Sinau sesarengan Kak Usmul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The touch of yours, it's what I've been looking for. When you say my name